Halo Tenars, balik lagi di Mandanata Podcast. 1, 2, 3, 4. Kenalin, gue Bintang dari HMP 22009. Dan di episode kali ini kita kedatangan sekaligus dua bintang tamu nih. Dan salah satunya itu adalah wisudawan yang baru aja wisuda November kemarin dan dapat predikat sebagai wisudawan terbaik ketiga periode November nih. Please welcome Bang Farhan Maruf Zainal. Dan di sebelahnya Bang Farhan ada Bang Fikri Maulana yang kemarin baru aja pulang dari Solo dan sebagai delegasi dari HMP Mandanata yang mewakilkan di Rakornas IMPI nih guys. Salah juga sama Bang Fikri. Banget. Ya, mungkin sebelum kita mulai ke obrolannya nih Bang, gue mau nanya-nanya dulu nih. Akhir-akhir ini udah ada update apa aja nih? Khususnya dari Bang MZ nih. Ngapain Bang? Baru lulus kan? Kalau ditanya ngapain ya ngapain? Ya kalau sebulan kan udah sebulan ya, alhamdulillah ya udah sebulan udah wisuda. Ya udah lagi bekerja sih sebagai job seeker ya. Sebagai job seeker ya tiap hari mantengin layar, melamar-lamar kerja. Alhamdulillah lah ya gitu-gitu aja sekarang mah. Ya begitulah ya. Belum beruntung tapi apa udah beruntung? Hah? Udah beruntung atau belum beruntung? Kayaknya belum ya. Kayaknya masih belum sih. Masih on progress. Iya masih on progress. Sebulan guys, nggak apa-apa. Pasti ada Progress. bulan berikutnya maksudnya. Enggak ya? Hah? Enggak ya? Jangan dong. Doain aja. Secepatnya. Dan Secepatnya. Bang Fikri gimana nih? Udah masuk TA belum? Ya sejauh ini alhamdulillah udah lagi proses, lagi nyusun proposal kemarin alhamdulillah udah kelar. Insya Allah minggu depan kita seminar proposal angkatan 2021. Barengan tuh Bang, sempronya? Ya diwaktuin sih, diperiodein kalau di PWK itu. Iya. Jadi jangan lupa datang ya guys, Bang Fikri bentar lagi sidang. Datang, boleh datang aja Ramein ya, nggak guys. apa-apa. Oke, jadi selama di PWK kan udah berapa tahun nih Bang? 4 tahun ya? Bang Iya, udah lebih dari 4 udah tahun ya? lebih dari 4 tahun Udah sih. dari 4 tahun dan udah ngelewatin yang namanya studio nyawanya PWK nih. Betul. Studio dan studio. Udah ada berapa studio tuh Bang kira-kira lewatin? 4, pasti 4 dong. Semuanya 4 dong. ya? Harusnya 4 dong. Ya. Nggak mungkin 5 dong. Iya, ngulang itu berarti. Jangan ya. Amit-amit. Ya. 4. Jangan sampai ya. Dan kalau misalnya ada orang awam nanya ke lu nih, emang studio PWK ngapain aja sih? Studio PWK tuh apa sih? Lu bakal jawab apa? Apakah lu bakal jawab ya studio ya gitu-gitu aja atau jadi studio foto kah, studio rekaman kah? Gua awalnya juga bingung tahu studio itu apa. Pasti iya kan? Waktu awal-awal pengen masuk kuliah, pasti lu nyari-nyari kan kayak PWK itu gimana? Studio, ada studio. Gua awalnya bingung gitu loh studio itu apa. Tapi pas sudah jalanin nih, udah 4 kali nih sekarang kan berarti kan. Udah 4 kali. Kalau apa yang bisa gua omongin, misalkan ditanya gitu apa itu studio, mungkin kayak studio itu simulasi kan. Nantilah di dunia kerja tuh. Nah, ya gitu. Jadi kayak pengaplikasian dari apa yang kita pelajarin gitu. Misalkan mata kuliah tuh kita praktek lah ya jatuhnya ya. Prakteknya itu di studionya, praktikumnya PWK, praktikum langsung terjun gitu. Jadi gimana cara kita nuangin teori-teori yang udah kita pelajarin tuh ke dalam proses perencanaan itu sih menurut gua. Ya. Kalau dari Bang Fikri sama juga? Ya kalau dari gua mungkin tambahan ya. Jadi studio tuh sebenarnya ya tadi gua setuju sih, sepakat. Jadi simulasi lah apa yang udah kita pelajarin selama kuliah di mata kuliah itu dari semester 3, 4, 5. Nah, semuanya lah pokoknya. Nah, itu diimplementasiin nantinya secara kumulatif keseluruhan karena kan di studio itu ada banyak yang beragam. Ada 6 aspek biasanya. Nah, itu jadi semuanya itu diimplementasiin jadi satu gitu. Berarti bisa dibilang ranah keprofesiannya PWK gitu ya? Betul ya. Kuliah lapangannya lah kalau. Nah, ya kuliah lapangan. Ya, kuliah lapangan. Karena anak teknik taunya kuliah lapangan. Jarang betul. masih ada studio di anak Iya teknik, sih. kecuali Betul. dari teman-teman arsitektur. Ya, arsitektur ya. Nah, jadi setelah ngelewatin semua studio Bang Fikri, mungkin hampir semua studio dan Bang Farhan udah semua studio kan? Studio terakhir kalau. Studio terakhir. Sudah terakhir. Gimana tuh perasaannya? Sudah melewatin
dari yang awalnya cuman meneliti fakta dan analisis doang, sampai yang terakhir outputnya Bikin rencana. Rencana tata ruang. dokumen rencana. Iya, RT RW ya. Gimana tuh RW perasaannya bang? kalau setuju. Kalau lu gimana? Oke, jadi kalau dari gua ya perasaannya mungkin agak harus bisa manage ya, agak struggle gitu, karena harus ngimbangin antara akademik sama organisasi juga gitu. Kenapa? Karena yang pertama, studio ini sebenarnya 1 semester, tapi kejarannya tuh banyak benar. Asli. Setuju sih, Parah setuju sih. Gue Parah. di rangkot juga ngerasa Nah, kayak gitu kan. Nah, rangkot. Oh, lagi rangkot. Aduh. Rangkot pula. Rapat ini paling benar. Kok gitu? Ya gimana ya, agak struggle benar. Iya. Karena outputnya kan desain kan? Iya, iya, setuju. Kayak Iya kan? ranahnya kurang PWK banget gitu. Iya, rasanya. jatuhnya urban design sih inget Iya, gue sih. benar. Agak Jadi, kagok di bagian iya, agak desainnya sih. struggle di Iya. situ. Parah sih itu emang kalau itu rangkot. Kalau dari lu, Apa? Kemarin rangkot sama siapa tuh bang dosennya? Kalau gua rangkot, aduh agak lupa pula gua. Siapa ya? Belum Bentar. banget ya bang? Oh ini Bu Zenia. Kenal gak Bu Zenia? Waduh. Enggak diajar ya? S3. Lagi S3 ya? S3 dia. Nah ya Bu Zenia itu dia waktu itu gua di Palembang waktu itu rangkotnya. Iya. Senang sih selama studio tuh memorable semua loh. Kayak apa yang dilakuin itu cerita menurut gua kayak di PWK itu ceritanya itu di studionya itu loh. Benar. Kayak Setuju sih, terkenang lah. setuju. iya. Karena kan biasanya kita kayak cuma di kelas. Ya di nggak bisa ngobrol juga. Nah, Perhatiin itu. dosen doang kan kerjaannya. makanya dibilang kita tuh KKN tiap semester. Kalau bisa bilang kan. Udah nggak kaget lagi. Udah nggak kaget lah pas KKN. Setuju. Seneng lah studio. Asik banget. Asik. Asik Sumpah banget. asik. Asik. Itu asik Nggak sama bohong. surveinya aja atau malah datanya juga asik tuh? Wah ya asik ya. Asik. Asik. Agak Stres dikit. agak stres lah ya, dikit kali ya. Ya gitulah ya. Dikit nggak? Hmm? Meninggal dikit. Alhamdulillah masih hidup. Pernah meninggal tapi hidup lagi. Ya udah. Udah. Ini cerita horor nih jadinya nih. Cerita horor nih jadinya. Jangan dong. Iya, jadi gimana ya ceritanya? Oh beneran ini. Suri. Oh ini beneran. Gara-gara studio. Iya. Ya ampun. Mati suri, maksudnya tidur panjang. Oh. Nah, bercanda Risa. Oh iya, kaget. Gue kaget nih. Sorry. Dan selama berapa studio ya? 4 studio ini 4 studio. yang paling kerasa bedanya tuh berarti rangkot kemarin atau ada studio lain lagi yang kayaknya nggak PWK banget gitu. Bukan nggak PWK banget sih, lebih kayak Apa ya? ya ngerti kan? Iya paham. Ya. Kalau gue paling bukan nggak PWK banget ya, maksudnya kayak yang gue agak pusing kali ya, Iya. yang agak pusingin ya. Kalau gue stukot sih, perencanaan kota. Kalau gua rangkot, Bang. Kalau gue malah stukot karena gini, kalau menurut gue ya, stukot itu perencanaan kota, studi perencanaan kota itu semester 6. 6. Semester 6. Itu kayak baru pertama kali masuk ke ranah rencana detail tata ruang. Kalau studi perencanaan kota itu kan masuknya ke RDRT. RDTR. RDTR, sorry. Maaf Bu. RDTR kan? Iya. RDTR. Itu pas pertama kali belajar gitu kayak agak kagok gitu loh, kayak kaget ketemu pola ruang, ketemu struktur ruang, belum ketemu kan? Belum. Struktur ruang, ketemu PZ, ada peraturan zonasi. Jadi kayak agak kaget awalnya. Jadi waktu semester 6 itu ditemuin studio perencanaan kota agak pusing awalnya. Sumpah pusing banget gua. gitu ya, Iya, Bang? bingung Kayak banget apaan awalnya. nih? Harus belajar lagi. Berarti Ya. paling belok. Iya, paling agak pusing di awal lah, pusing di awal lah. Kalau lu Fik? Kalau Bang Fikri gimana? Kalau dari gua sebenarnya itu enak, Bang. Menurut lu enak? Buat itu, iya. Karena kenapa? Ya, gua bagian KHS sih, karena Oh iya, ada KLHS, iya ada KLHS juga. ada 2. Jadi ada RDTR sama KLHS. Jadi Beda kalau di dokumen ya Bang ya? Iya, beda. KLHS itu sebenarnya buat ya mendukung si RDTR itulah dalam kebijakan lingkungan itu nanti gimana gitu kan. Nah, jadi kalau di KLHS itu ya dia di akhir kan ngerjainnya. Kita nyantai di awal. Iya, jadinya. benar. Cuma pas daerah ini agak-agak ngepres gitu. Kenapa? Karena ya kalau anak RDTR-nya lambat ngerjainnya, ya kita Lambat orang juga, yang kena. iya. Ada kejaran juga. Iya, gitu. Kalau kata dosen gue udah harus gigi 5 Bang. Waduh, cepet Terus bener. Gigi 5 cepet banget maksudnya. Gigi 6, Gigas. emang ada gigi 6? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada dong. Tinggi Nggak ada. bener gigi 6, gigi 5 kayaknya. R itu udah 6, udah R itu kayaknya. Berarti menurut lu rangkot berarti?
Ya kalau menurut gua Rangkot yang paling bikin gua struggle. Karena pertama ya gua belum terlalu terbiasa ya dengan desain 3D. Kenapa? Karena ya laptop gua Iya kurang sih. kuat. Iya setuju sih. Di situ. Sama Jadi apa gua ya? belum belajar banyak. Iya, sama kayak kita nggak diajarin secara detail gitu Iya. aplikasi-aplikasinya. Setuju nggak sih Bang? Parah sih emang. Iya. Kalau di bagian rangkotnya sih, kecuali kan desain 3D itu Iya. agak pusing di awal emang, pusing banget Benar. emang. Tapi kalau sekarang banyak tau sebenarnya kayak web-web yang buat set analisis jadi lebih simple dia. Pakai AI gitu nggak sih Bang biasanya? Iya, ada yang sekarang Iya. udah terkoneksi AI. Iya, Nah, gue bisa pernah kalian coba. Gue pernah Oh, nyoba. udah ya? Apa udah kelar jangan-jangan rangkot? Belum. Oh belum. Belum kelar. Zaman gue kan ditambah lagi ini outputnya jadi market. Oh, Jadi ada market. Iya. Wah, bagus-bagus pembaruan. Angkatan lu nggak ada ya? Om? Angkatan gua enggak. Lu juga kan enggak ada. Lu juga angkatan gua. Gak bagus sih kayaknya. Agak sesak dikit soalnya di akhir. Enggak apa-apa. 19 kan? Bukan lah 19 mah. 17 kayaknya terakhir. 17. Lama banget itu emang. Iya. Ngeliat di Soalnya tiap expo itu aja. Iya kan di Iya. di studio kan ada tuh yang paling belakang. Iya, bener, Udah udah agak jelek kan. Agak kucel aja sih. Nah, ini Jadi nah ini mungkin harus pembaruan. pembaruan. Itulah. Semangat ya angkatan 22 ya. Semangat. Semangat. Aduh. Terus kalau boleh tahu nih, output kan tadi udah bahas studio yang paling menantang ya. Sekarang outputnya deh yang paling menantang, yang paling ribet, yang paling lama pengerjaannya. Oh iya. Oke. Apa tuh? Duluan. Gue boleh minum ya? Boleh, silakan. Jadi kalau dari gua ya, Bin apa Tang? Iya, boleh Tang. Bin aja. Oke, sorry. Ya, jadi Sorry. kalau menurut gua sebenarnya output yang paling susah itu ya tadi sih di Rangkot. Kenapa? Karena karena kebetulan gua juga ya dari aspek yang PJ lah buat desain di bagian aspeknya gitu. Jadi ya kendala gua di situ di laptop pertama kan agak ngelek dikit jadi agak Patah-patah kesel dikit. juga. Iya, hampir gua banting laptop Aduh. gua. Oh, jangan. Jangan. Nggak balik modal nanti Bang. Iya, itu justru. Makanya gue tahan-tahan banting itu. Nah, jadi ya itu yang paling ribet menurut gue di Rangkot. Karena ya harus desain 3D-nya. Yang pertama, kelemahan gue ya tadi gue belum terlalu menguasai dari SketchUp itu. Iya, benar. Terus ya belum tahu juga kalau sekarang tuh ada web-web yang buat set analisis kayak gitu kan. Benar, Nah, sekarang ternyata lebih mudah. Terus kalau yang paling gampang ya sebenarnya semuanya sama sih. Maksudnya nggak ada yang paling gampang ya. Rata-rata ya kayak gitulah. Tapi Mungkin yang paling basic gitu. Iya, yang paling basic ya di Stupro tuh cuma sampai analisis kan. Oh iya cuma sampai vaksis ya? Iya. Sampai vaksis doang. Jadi biar tahu nih apa masalah yang ada di lapangan itu tuh secara faktanya gitu kan. Nah, terus tapi gue paling suka itu di bagian Stukot. Stukot Lu lagi. kayaknya lu suka bener sama Stukot ya? Iya, karena faktor dosennya juga Iya, atau pertama karena faktor dosen, siapa terus tuh Bang kedua dosennya? Bu Chania Aduh. sama Pak Bobi. Ya, Enak sih. itu kebetulan jadi pembimbing gue juga sekarang. Oh dua-duanya? Iya. Berkelanjutan, Anjay. berkelanjutan Iya, ini, sustainable. sampai sekarang. Aduh, kayak Kayak banget. Sustainable ya? Jadi ya harus berkelanjutan. Oke. Kenapa? Karena di KLHS itu ya salah satu yang jarang loh. Kan? Karena semua orang juga kalau progres ke depan gitu ya, prospek ke depannya. Jadi ya KLHS itu diperluin banget gitu sebagai Pasti. pendamping dari AMDAL. Biasanya kan kalau Iya. buat perizinan usaha segala macam itu harus ada AMDAL kan dari usaha. Nah, itu jadi salah satu potensi sebenarnya buat kita nguasain gitu. Itu baru tahun gua ya, dari tahun Iya. gua baru muncul KLHS. Sebelum itu nggak ada gitu KLHS. Cuma RDTR Cuma RDTR doang. Pas tahun gua tuh mulai ada KLHS tuh agak dirombak tuh ininya skema Stukot itu. Makanya lanjut sampai sekarang nanti. Enak. Tapi kalau buat KLHS itu sebenarnya nggak cuma buat rencana tata ruang aja. Ada juga rencana dari yang aspasialnya kayak RPJMD. Oh iya. Nah, itu ada juga KLHS yang jadi Pakai berkaitan KLHS. lah, ya. Jadi kepake banget loh emang ya di betul. dokumen perencanaan. Ya, gitu. Berarti lu dari Stupro berarti udah ngambil Visling nih Bang ancang-ancangnya. Kan Tapi KLS beragam. berkaitan nih Iya, sama. tapi ganti-gantian. Kalau di Stupro gue ngambilnya infras. Oh, Nah, terus di Rangkot gue ngambilnya klempem. kenapa tuh? Karena Oh, jauh bener tuh. Karena telat ngecup atau gimana tuh? Jadi gue Karena ketinggalan gara-gara itulah ada ngurusin adik-adik Oh. saya. Adik-adik. Oh. Jadi gue ketinggalan waktu itu ngambil. Nggak ikut-ikutan deh.
Jadi masuklah di situ kan di Kelempem. Oh ya udahlah terima aja. Karena takut kalau yang ngambil yang lain takutnya hektik ya. Paham. Kesusahan, buangan. Buang. Oh gitu sih Bang. Saya kelompok mau lulus tuh pro. Oh iya. Iya. Oh iya. Asik kan. Asik lempem mah. Harusnya mah. Sih. Tapi Asik. jangan sampai ngerosting pemerintah juga. Oh, enggak kok. boleh. Enggak. Kita harus memberikan masukan. Enggak, iya. Lembagaan pembiayaan. Kalau Bang Farhan? Kalau gue tetap dengan pendirian gue sih paling capek gue Stukot tetap. Sumpah karena gue kan megang kalau di Stukot itu kan apa sih selain bukan aspek kan kalau ini muatan kan. Muatan gue tuh pola ruang. Jadi pertama kali gue megang tuh pola ruang dan gue kaget banget pas awal. Kebetulan gue juga ketua aspek ya PJ ya. PJ aspek. Nah itu jadi gue harus belajar lagi gitu loh. Jadi harus belajar. Terus pas surveinya bener-bener detail banget. Kayak soalnya per SWP itu harus ada. Didatengin, dilihat existingnya, disurvei bener-bener yang kayak kawasan ini nih bener gak ini kayak ini pemukiman apa bukan? Iya peruntukannya kayak bener-bener detail bener. Jadi bener-bener harus didatengin satu-satu. Nah itu yang pusingnya tuh. Terus pas udah mulai dianalisis, kadang kan itu kan didelin untuk yang kayak yang mana yang mungkin yang nggak sesuai, mana yang sesuai itu. Nah kadang datanya itu kadang jelek kan, kadang kan kita kan nggak tahu ya gimana pas di lapangannya kan. Jadi tuh pas ngolah data itu wah ancur-ancuran banget pas awal-awalnya. Jadi harus bener-bener ekstra banget. Itu bener-bener yang begadang banget lah asli. Kalau Stukot itu seingat gue ya, yang paling gampang ya tetap Stupro lah, Faksis doang. Tapi itu datanya nggak dimanip kan? Enggak ada lah, enggak boleh lah. Enggak pernah. Enggak pernah. Nggak boleh manip Nggak- ya. Sekarang kalau manip di DO. Iya, DO katanya. Jangan. Enggak pernah DO. Enggak pernah DO. Enggak pernah manip. Iya, anak PWK suci semua. Suci enggak ada. Pernah manip-manip. Enggak mungkin lah. Asli. Enggak mungkin lah enggak pas datang ke pemerintahan terus enggak dikasih terus manip sendiri enggak mungkin. Enggak mungkin pasti. Iya, pasti langsung dapat asli lah. Ininya lah. Lanjut. Ya gitulah ya, asik. Lu berdua ngerasa nggak sih Bang kalau studio ini kayak yang mata kuliah yang paling capek di PWK? Pastilah. Nah, itu kuliah lapangan ya. Pasti capek banget. Kayak kuliah lapangannya seminggu tapi capeknya 1 semester. Ya kan mas Lu studionya ngerasa 1 nggak semester, sih? ngerasa. Ngerasa Iya. kan? Jadi karena lu berdua pernah jadi anggota staff atau pengurus dari himpunan nih. Bang Farhan jadi di Medinfo. Iya, Medinfo. Sebab itu juga di PSDM gitu kan. Gue mau nanya deh, gimana cara kalian ngebalancein organisasi sama studio nih? Atau mata kuliah secara general deh, academic life secara general? Gue dulu ya. Boleh bang, jawab. Kalau gue ya, nyimbangin kayak kegiatan itu. Emang awal-awal susah banget sih. Awal-awal khususnya pas pertama kali gue masuk kuliah. Pas masuk kuliah. Jadi kayak semester 1, semester 2, semester 3 itu tuh kayak bener-bener yang transisi banget gitu loh. Online kan. Kayak iya online. Oh masih online ya? Masih online kan Lu angkatan. online dari kapan tuh Bang? Dari tahun Offline tuh angkatan lu yang pertama. Oh iya, 2022. Itu 2022. tahun di depan laptop. Ya, berarti gue semester 5. Semester 5 itu udah mulai offline. Full. Kaget gak sih? Nah, agak kaget. Adaptasinya lama Ya, berarti. soalnya pas pertama kali masuk kuliah gitu, kaget gitu loh apa yang kita harus kerjain beragam gitu. Jadi harus ngerjain ini, tapi harus ngerjain ini juga, ini organisasi. Tiba-tiba baru kali ini ketemu organisasi baru pertama kali kan. Soalnya kalau gua pas SMA nggak pernah masuk organisasi gitu. Nolak dikit. Ya agak mager kan. Mager. Nah pas dikenalin gitu, jadi kayak awalnya kaget banget gitu loh, kayak harus nyimbangin itu, kayak mengerjakan sesuatu hal secara bersamaan. Nah susah banget kan, multitasking. Awalnya kayak pening, tapi makin mungkin terbiasa ya, mungkin akhirnya gue nemuin solusi sendiri. Kayak kalau di rumah gue itu gue beli papan tulis kecil ya paling berapa 10.000 kan, itu gue enggak ada ya, papan tulis kecil deh intinya. Semana? Kecil segini lah kali nih. Yang Nah, buat mainan anak-anak. iya demi Allah. Sumpah.
Jadi gue beli itu. Nah itu tuh gue biasanya gue jadwalin misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu tuh gue tulis kayak misalkan gue harus ngapain di hari Senin. Bikin Gue target iya gitu, bikin. harian gitu. Jadi pas gue ngapain gitu nggak ada yang kecampur gitu loh. Jadi nggak ada yang hari ini gue mau ngerjain ini. Yaudah gue fokus gitu. Mungkin dua kegiatan mungkin. Gue fokus itu. Jangan gue campurin sama yang ini karena kadang kan masalahnya itu orang itu kenapa bisa pusing gitu. Kenapa bisa Burnout gitu. ya burnout itu karena malah kerjain semuanya langsung secara bersamaan itu kan jadi kepikiran. Nah makanya gue biasanya gue tulis gitu tuh. Kalau gue sampai akhir sampai TA itu gue kerjain biasanya Senin TA, Selasa tugas kuliah, gitu-gitu biasanya. Healing gitu. Iya, nah ya biasanya gue kayak gitu Rabu enjoy gitu biasanya. Free time gitu. Ya kayak gitu. Tahu lah inilah intinya. Kalau kata orang pas main jangan mikirin kerja, kalau kerja jangan mikirin main. Jadi harus benar-benar fokus. Quotes hari ini. Quotes hari ini ya kawan-kawan. Kata hari ini. Kata-kata. Paham, gitu, Bang. Paham. sorry. Kalau lu gimana, Pik? Kalau gua sebenarnya ya kalau ngikutin teori gua ya selama kehidupan gua kadang ya orangnya pakai prinsip 888. Wah, apa itu? Apa tuh? Wah, Banyak banget apa deh? mana? Bukan 88 Shopee tapi Oke, paham. Flash sale kah? bukan. Ya jadi prinsipnya itu 8 jam istirahat, 8 jam kerja, 8 jam buat hiburan. Oh, anjay. Jadi satu hari dibagi ke 3 section gitu Iya, ya? 3 section. Jadi ya kuliah itu sama belajar ngerjain tugas, ya itu digabung aja di merge gitu. Tapi kalau buat implementasinya kadang ya keluar dari itu karena ya kalau lagi aktif-aktifnya nih jiwa ini nih ya itu lebih dari 8 jam. Bisa gitu. terus-terusan. Iya, terus-terusan. Tuh. Kalau buat manage ya sebenarnya kurang lebih sama lah. Kalau segala tugas segala macam, cuma kalau gua lebih ke HP sih, not HP. Karena kan gua ya mungkin Yang lebih fleksibel aja ya, ini fleksibel 24/7 lah gua megang HP pasti. Iya, pasti. Atau laptop. Bener-bener. Nggak mungkin nggak pegang HP Iya. sekarang. Tapi kan 888 terus tidurnya kapan, Bang? Oh iya. Tidurnya. Iya, tidurnya 8 tadi. Malam. 888. Kan 8 kode 3. Nggak tidurnya? 8 jam juga nggak tidurnya? Iya, 8 ya tergantung juga sih kalau sekarang ya. Kalau Terus- sekarang 8 jam nggak? Kayaknya enggak. Sekarang Kayaknya nggak deh. cukup 1 jam. Itu Secukupnya aja. Apa tidur opsional? Secukupnya. Oh enggak ya? Iya, secukupnya aja. Oke, terus kan tadi kita bahas studio nih Bang, pulangnya PWK gitu. Lu studionya di mana aja sih? Di mana aja sih Bang? kalau gua Studio gue yang paling enak. dia keliling-keliling nih, Iya, seingat yang gua mah. lagi- Dia paling jauh. Yang pertama kali ke Pulau Jawa. Pertama kali Pulau Jawa. Iri nggak Anjir, sih? iya, itu Kita iri guys. Nanti kalian juga ke Pulau Jawa. Jangan, Emang iya? spoiler itu. Enggak apa? Oh, bercanda ya. Ya, Jangan. kecewa. Gua paling jauh Palembang. Kalau gua paling jauh Palembang. Sama Deket Palembang mah nggak jauh. Paling jauh gua bilang. Paling jauh gua di Palembang. Kalau gua tuh Palembang, Liwa, Lampung Selatan. Pernah di Balam nggak sih Bang? Enggak Nggak pernah ya? pernah di Balam. Malam tuh angkatan Untungnya nggak pernah di 19. Balam. Balam nggak perlu inilah, udah kedekatan. Kayaknya mah. Warga lokal selalu. Iya, Tapi kayaknya angkatan sekarang ada yang di Balam nggak sih? ada. Iya. Emang ada? Kita ada di Balam. iya. Oh, di Balam. Kita ada di Balam, tapi Oh. bukan di Balam. Gue di Oh, di mana? di Lamsel. Kota Baru. Oh Kota iya, Baru Lamsel yang kan. iya benar. Hmm, Agak pening sih rambutnya di situ karena nggak ada apa-apa. iya sih. Justru karena nggak ada apa-apa mau kita bangun. Iya. Benar ya? Itu. Kita dikasih kanvas kosong kan. Iya. Tuh. Mau dilukis apa? Nah, Ini itu perencana. Berkreasi lah itu. Betul banget. Sepakat. Jadi sebenarnya gue tadi mau nanya loh Bang, Apa? yang lokasi-lokasi di studio ini menurut lo yang paling enak gimana? Paling enak. Ya, yang paling enak entah dari segi tempat tinggalnya, orang-orangnya, atau makanannya. Gue pengen nanya dia dulu nih. Dia kan jauh banget nih mainnya nih. Kita Jangan. Bang pikir dulu ya. Lu nanti pada iri masa. Sombong. Oke, lu kemana aja sih? Anyar. Anyar. Iya. Serang ya? Serang. Serang. Jambi. Terus Lampung Timur kalau Lampung Timur. sama Metro kalau Oh, iya. di Rangkot. Banyak Terus Stupronya? Stupronya di Pringsewu full. Oh, Pringsewu. Nah,
yang paling enak di Jambi. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kelas gue ini berasa di hotel. Walaupun asrama haji namanya. Oh, kalau orang di asrama haji. Memanfaatkan Iya. fasilitas, Nah, guys. fasilitas pemerintah. Siapa kenalan lu orang? Ada. Kok bisa dapet di situ, Bang? Makasih ya yang udah. Makasih. 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 Sambil parkir gak? Tapi semuanya di Jambi kan itu ya? Jangan ya. Semuanya di Jambi Iya, kan? semuanya di Jambi. Jadi kan Jambi itu kalau di apa? Stukot itu kan dibagi per sub WP kan. Iya. Iya, WP. Wilayah perencanaan. Jadi ya kelas gue itu dapatnya di bagian pusat untungnya, pusat kota lah dekat Enak sama tuh. kantor pemerintahan segala macam. Nah, disitulah yang paling enaknya. Kenapa? Yang pertama, kebetulan gue waktu itu jadi pengurus studio juga kan. Jadi gue 2 kali ke sana. Rona awal Iya, sama Rona awal sama survei. studio. Nah, terus di sana juga ya kebetulan ada dari keluarga dosen ya, dari Pak Fran. Oh. Oh, iya ya. Sebenarnya ada juga Bu Ferlin tuh Jambi juga. Cuman ya kita waktu pas Rona awal itu agak numpang gitu ya di rumah orang tuanya Pak Fran. Jadi ya banyak lah cerita di sana waktu prasurvei itu adalah ceritanya. Oh, ada nggak boleh ceritain ini? Kita nggak boleh tahu nih, Bang. Ada lah ceritanya Kok pada senyum-senyum ini yang di belakang kayaknya? walaupun Eh, agak senyum ada apa nih? walaupun agak gimana gitu kan awal-awal kena tipu. Aduh, ternyata berita duka, guys. Iya, kena tipu. Oh, ya? Ya, buat nyewa motor. Lorong kesana itu naik bus apa? Iya, naik bis. Nyewa ya? Berarti motor? Motor? Iya, motor Iya, nyewa, nyewa. nyewa mobil juga. Tapi kalau kelas gue nyewa mobil, nggak Waduh, nyewa motor. Itu Elit makanya banget. paling Elit elit. banget. Kelas Keren sih. Takut deh. Keren sih. Ah, Stuwel juga nyewa mobil. satu mobil gitu, Bang. Jadi, waduh. Enggak. Enggak, ini beneran tuh. Ini serius semua. Ini bener. Gue jadi bener percaya kalau gua. Kalau di Stukot gue nyewanya satu mobil, seinget gue ya. Satu mobil doang. Tapi kalau di Stuwil ini 2 mobil. Gitu. Jadi ya lumayan lah. Tapi ada lagi yang paling gacor sih kelas lain sebenarnya. Ada nyewa angkot kemarin. Nyewa nggak sih? angkot di Pas Stuwil kuliah. ada. Iya, Ada. Tapi Yang angkotnya nabrak. story-storynya. Ya ampun. Enggak, bohong kan itu. Itu bercanda kan? Apa? Enggak, itu beneran bang, serius gua. Kelas RB. Musibah, Bang. Iya, itu kelas RB. Jadi dia kan emang agak curam sih rutenya tuh. Angkotnya Oh, nggak beneran kuat ini? naik. Jemping. Camping. Nggak boleh, nggak boleh. mundur. Jangan melebih-lebihkan gitu deh, Bang. Mundur. Jadi nggak bisa angkotnya, bedain yang gitu. serius. Orang-orangnya gimana? Orang-orangnya? Apa kosong? Aman, aman. Orangnya aman. Cuman agak gitulah, harus ganti rugi. Nah, itulah insiden-insiden yang kita nggak bisa duga waktu di lapangan. Keluar duit banyak tuh. Kayaknya mah. Nalar, guys. Ya, Insiden. itulah. Oh, parah sih itu. Nah, itulah cerita-ceritanya tuh studio tuh kayak gitu tuh yang bikin berkesan menurut gua. unik. Unik lah. Berkesan, gitu. Kayak aneh gitu kan kalau diceritain kayak 2 kata lucu gitu, angkot kebalik gitu kan kayak lucu gitu loh. Jadi inside jokes, guys. Iya, Kayak lalu misalnya kayak anak pewek, kayak kayak balik. iya kan kayak lucu gitu loh kalau dipikirin. Standing. Nggak boleh ketawa kan? Kalau dari Bang Enzo? Kalau gua ini sih, gue paling enak tuh Liwa sih. Tahu Liwa gak? Sana dingin kan bang? Lu orang Warga lokal. Warlock kan? Liwa tuh the best lah. Gue baru kali itu studio nggak pernah keringetan. Satu, dingin banget, setuju sih. itu satu poin itu. Gue baru kali itu studio jalan kaki, nggak pernah naik motor. Gue cuma jalan kaki karena kebetulan kan daerah gue tuh pusat kota di Bukit Tinggi ya. Bukan Bukit Tinggi. Kayak gimana Sumatera? Balik bukit. Iya, Iya cari aja ya mungkin ya, searching. tinggal aja ya, guys ya. Enggak lah Bukit Balik mah. Kebalik. Balik bukit kayaknya kalau nggak salah di pusat ya, jadi di dekat pemerintahannya juga kan, jadi kemana-mana enak lah, jalan kaki itu nggak terlalu jauh. Itu namanya gua jalan kaki nggak pernah keringetan, samsek nggak pernah keringetan. Terus kontrakan gue tuh kecil gitu loh, kalau lo ngebayangin kontrakan gua mungkin kayak setempat ini nih ke sana itu. Dah kayak tapi banyak seksinya kan, kayak maksudnya kamar mandi gitu, kamar ada 2, sempit lah intinya. Dan itu semuanya pada tidurnya di ruang tengah. Tapi sama sekali nggak ada yang keringetan kepanasan, bener-bener malah kedinginan semua. Padahal kan sumpek banget tuh. Padahal sumpek banget. Jadi itu yang paling enak. 30 orang dalam satu ruangan Iya, kecil, tapi nggak ada yang keringetan. Kayak anak lah pokoknya karena cuacanya itu. Aceh.
apa next time kita Angin ke cepoi-cepoi. Angin cepoi-cepoi. yang iklimnya sama-sama juga nih, Bandung kali ya. Ucap. P. Tegalan ya? Pak, Ya. Halo. Enggak loh, kan kita kan ITERA itu for Sumatera loh. Itu ke Banten. Nah, iya, salah tapi nih. Ini prinsipnya, ITERA itu kan dari Sumatera untuk Indonesia. Oh, untuk Indonesia benar. Dari Kita Sumatera. boleh dong studio keluar. Boleh. Halal. Halal. Di mana? Duh. Bang? Yang paling nggak enak. Duh, janganlah kali lah. Enggak lah, enggak ada yang enggak enak. Bukan nggak paling gak enak nih, paling beda aja sama lingkungan sekitar lo yang sekarang gitu. Palembang. Karena gue pertama kali tuh, gue ke Palembang baru pertama kali netap seminggu di Palembang. Kadang kan Palembang itu kan nggak pernah lama, kayak cuma berapa hari gitu. Baru tahu gitu kulturnya lah. Kayak gue pertama kali ke Palembang tuh, gue nyari sarapan mau nasi uduk gitu. Kadang kan jam 8 gue nyari nasi uduk waktu gue lagi survei tuh, nggak ada kan. Jadi semuanya pempek. Jadi gue sarapan pempek. Jadi bener-bener siang cuka, pagi cuka, siang cuka, malam cuka. Itu bener-bener yang kayak. Tersiksa nggak lambungnya? Tapi Enggak sama. Enggak asam lambung. Enak sih tapi ya itu sih pengalaman ya kayak. Enak apa tersiksa nih? Enak. Enak. Ya maksud gue itu paling unik sih. Kayak gue harus beradaptasi gitulah. Terus kan orang-orangnya kan beda juga. Menurut gue kayak walaupun sama-sama Sumatera kan takut salah. Iya, tapi jujur di sana Wih, laju. pada pakai bahasa Daerah. Iya takutnya kalau gue salah ngomong kan ataupun apa kayak apa bahasa gue ataupun nada gue kayak ini bikin jadi kayak agak takut gitu gue. Sama Itu aku juga kemarin di Stupro juga di Palembang kan. Oh, Stupro di Palembang. Di Palembang. Nah, kita gua Stupro. Jambi. Oh iya pada keluar semua ya lo orang waktu itu ya. Iya benar. Nah, gimana tuh di Palembang? Emang agak serem aja kalau survei. Iya kan? Takut salah ngomong kah atau Takut kan? Lalu mengkritik orang sana kah, kan kita nggak Karena tahu. kita nggak tahu. Kita Benar. nggak tahu, guys. Itu gue sih kayak gitu gue dulu. Lu gimana? Kalau Bang Fikri gimana? Kalau yang paling gua kayak yang paling enak ya. Kan paling enak udah tadi. Di mana? Banten. Enggak ya? Jambi dia bilang. Yang enak 2. Oh yang enak dua nih. Yang enak dua nih. Oh yaudah. Pagihan ini Iya, studionya. yang enak ya tadi sih di Jambi sama di Serang. Di Serang. Kenapa? Karena ya kebetulan Serang tuh kan ada saudara kan. Walaupun ya deket lah, tapi bukan di wilayah studi di WP kita, di wilayah perencanaan kita. Ada saudara. Jadi ya dari karakteristik orang itu udah tau lah kayak mana gitu kan. Karena kan di sana rata-rata ya orang Sunda tuh kan kalau orang Banten itu kan Sunda kan. Sunda, iya. Banten. Jadi ya ngomongnya ada yang bahasa Sunda juga karena gue juga kan kebetulan orang Sunda. Jadi ya ngerti lah bahasanya gitu. Jadi lebih enak. Lu bisa bahasa Sunda? Coba Bang. Ya satu. Aduh. Oh enak. Sorry. Jangan dilanjutin deh agak ini. Sekarang udah agak luntur logat-logatnya. Iya Ngikutin sih. Sumatera. Jujur waktu pertama kali ketemu lo, gue kira lo orang Sumatera sih Bang. Soalnya nggak kelihatan Sunda-Sundanya. Maaf banget ini. Tapi bener. Oh emang? Waktu gue belum kuliah di ITERA aja, gue dibilangnya orang Sumatera sama abang Gojek. Iya, karena nggak ada muka Sundanya gitu loh Bang. Lu Sunda apa? Sunda semua apa? Sunda bagian Ada campuran nggak kayak Sunda orang tua? Cicit, buyut, cacit. Iya ya cicit lah kakung pokoknya. Itu Sunda semua. Karena gue pribumi Bogor. Wih, Gitu. Dingin. Orangnya dingin emang. iya. Nih, AC-nya 2 di ruangan ini. Dingin ya. Sebenarnya mau agak mundur kilas balik dikit nih. Tadi Boleh. kan Kilas balik. kan- Ini nggak Iya, jadi iya. ya? Enggak jumping dong. Enggak. Enggak jumping ya. Mungkin sedikit rewind. Tadi kan lu anggota dari IMPI nih. Jadi perwakilan delegasi nih. Kalau kalian belum tahu IMPI ya guys, IMPI itu Ikatan Mahasiswa Perencana Seluruh Indonesia. Jadi agak cukup bergengsi lah ya di ranah PWK. Maaf. sorry. Emang Nah, jadi mungkin gue pengen tahu nih Bang, selama rakor kemarin lu ngapain aja sih di Oke. UNS tuh sama teman-teman delegasi lainnya? Iya. Mungkin gue mau ngelurusin dulu ya. Jadi sebenarnya anggota IMPI itu kita semua. HMP itu anggota IMPI. ya. Kecuali yang bukan HMP. Nah, itu bukan anggota IMPI. Gitu. Jadi
Kalau terkait kegiatan kemarin yang di Kongres ya Rakornas itu apa aja sih kira-kira di sana? Yang pertama, ya tujuan utamanya itu adalah buat nyari Presnas sebenarnya gitu. Tapi sebelum masuk ke pleno bagian Presnas, ya kita ibaratnya mungkin kayak amandemen lah, amandemen ADART, dasar-dasar organisasinya lah, GBHO gitu. Dua itu sih yang utamanya. Nah itu ya kita review lah. Ada ART-nya apa, gitu kan, gimana isinya, apakah ada penambahan. Nah kebetulan kalau dari gue pribadi kemarin mau nambahin beberapa poin gitu. Terus agak merevisi juga lah dari diksinya segala macam yang mungkin ya agak kurang pas gitu. Dari GBHO juga sama. Nah terus tapi kalau tujuan utama gua yang mau gua bawain gitu ya di IMPI kemarin itu adalah slogan ITERA dari Sumatera untuk Indonesia. Kenapa? Karena ya mau nyalon sebenarnya buat Presnas gitu. Lu? Iya, Anjay. serius gua bang. Periode Kapan? depan ya, Bang? Periode ini. Periode ini. Kapan Ya, ini cuman pemilihan? ya sayangnya ada terkendala gitu. Jadi sebenarnya kalau sistem di IMPI itu kan kalau untuk Presnas dia bergiliran kan sesuai di ADART-nya. Nah kemarin itu harus satu dari Kalimantan ya kan. Nah cuma Kalimantan ini nggak mengirimkan, dia nomor urut 7, nomor urut terakhir, harusnya balik lagi ke nomor 1. Oh, berurutan gitu. Iya. Kalau coba. Presnasnya. Ini baru tahu nih. Sistemnya. Gue Nah, baru tahu nih. iya gitu Iya. jadi. Nah, terus harusnya kan Sumatera kan. Nah, ternyata dalam sejarahnya yang tidak diketahui semua sama pengurus dari Presnas dan juga jajarannya gitu ya. Nah, mereka nggak tahu kalau ternyata sejarahnya itu ya 2017 itu Indonesia Timur itu ternyata Presnas itu bukan berdasarkan hasil urutan gitu, tapi berdasarkan hasil musyawarah gitu. Jadi ya akhirnya nggak bisa gara-gara di situ. Ada Oh. gerakan baru gitu ya Bang istilahnya ya. Ya, jadi urutan itu kan habis Jatim itu kan Mas Wahyu kan Jatim kan UB. Iya. Nah, habis Jatim itu Indonesia Timur baru Kalimantan. Jadi muter lah dari Sumatera, Jawa, Timur, iya, iya, Kalimantan. Nah, jadi ya dia agak miss di situ Presnas informasinya, nggak tahu sejarahnya, dan disitulah akhirnya ya kita semua yang datang di kongres, yang juga di Zoom itu tahu semua gimana sejarahnya segala macam itu. Dan ya akhirnya apa yang dibawakan ya nggak berhasil, tapi ya kita ada plan B gimana caranya buat menghidupkan kembali nih IMPI di Sumatera gitu. Karena yang ya rasanya udah hampir 3 tahun ya di sekarang ini, cuman belum berganti kepengurusan. Jadi ya ibaratnya bisa dikatakan vakum lah gitu. Udah 3 tahun belum berganti kepengurusan. Ya makanya pergerakan dari gue pribadi sebenarnya mau ngebawain ke arah situ buat ngegerakin Sumateranya, tapi lewat nasional sebagai Presnas gitu. Karena kan yang pastinya nanti punya hak dan juga wewenang yang lebih gitu tuh. Privilege lah ya Bang Iya istilahnya. betul. Buat ngegerakin dari Sumateranya ini gimana dari benar, pusatnya. Benar. Sih, mungkin Sekarang Presnasnya siapa? Presnasnya dari Indonesia Timur, anak UIN Makassar, UIN Alauddin Makassar. UIN. Berarti untuk selanjutnya Presnasnya lewat keputusan sidang lagi atau masih pakai urutan? Berdasarkan giliran. Ya. Oh, berarti kembali lagi ke giliran. Ya, karena kalau yang kemarin dari hasilnya itu karena belum semua korwil itu mendapatkan jatah, jadi ya terakhir itu mungkin Kalimantan harus mendapatkan jatah dulu gitu. Tapi kemarin itu pas di kongres itu ada rencana buat dirubah sistemnya di kongres yang ini gitu. Tapi ya nggak berhasil karena ada 2 korwil yang belum mendapatkan jatahnya sebagai Presnas gitu. Ya. Jadi sorry nih Bang nanya, lu di Boleh. IMPI berarti sebagai pengurus? Bukan atau pengurus, ya cukup anggota biasa aja. Anggota biasa Ya. aja. Dan sebagai ex calon Presnas, itu Ini gua aja. agak nyakit sih. Ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Mau dibawain sama Ya. Presnas yang sekarang juga kan bagus. Bagus juga. No Pastinya. offense ya, guys, ya, no offense. Pastinya lah. Cuma Pasti ada perubahan-perubahan lain. ya apa yang dibawa pasti bagus juga lah. Mungkin mau coba di Korwil Sumatera Bang? Ya sebenarnya kalau di Presnas nggak jadi ya, itu di Korwil. Cuman sejauh ini yang mungkin kemarin itu diskusi sama pengurusnya, terus sama senior juga, harusnya tuh bulan November kemarin kita rakorwil.
tapi ternyata belum sempat jadi juga, ya mungkin mundur lagi. Tapi kalau mundur lagi itu ya rasanya gue juga harus mengundur kelulusan kan. Iya, Ya benar sih. cuman ya agak gimana gitu kan kalau Nggak apa-apa. Apa? Kok Jangan gitu? Oh, ini maksudnya ya enggak, maksudnya ya pilihan sih emang ya. Ya gitulah. Jadi lebih milih organisasi apa akademik nih? Ya balik lagi kita kuliah akademik bos. Akademik pasti, pastilah. Kalau itu pasti. Jadi ya mungkin nanti buat kalian lah yang anak 22, 23 kalau sekiranya berkenan gitu ya dan punya potensi, ya bisa lah buat main ke Impi Korwil atau nanti di nasional di tahun depan. Amin, Ya. guys. Tapi kalau dari gue pribadi sebenarnya ada yang mau gue kaitin di sistem kaderisasinya buat ke arah impinya. Gimana nanti mereka bisa belajar lebih apa ya, growth mindset kita berkembang di impinya itu gimana gitu. Nanti mungkin buat di pengurusan selanjutnya gue udah kasih saran sih sebenarnya. Biar HMP bisa lebih terlibat gitu ya bang? Iya di betul. pengurusannya. Ya gitulah intinya. Benar-benar. Terus yang misal lo apa ya, yang lo dapat dari rapat-rapat kemarin tuh apa aja tuh bang? Yang bisa di-apply ke kita? Yang bisa di-apply ya sebenarnya hal yang mungkin belum terbiasa di HMP itu dari teknik persidangan gitu. Kenapa? Iya. Karena agak gimana ya, agak berbeda ketika yang waktu gua kader terus waktu jadi anggota ikut sidang itu agak berbeda teknisnya gitu. Ada beberapa yang nggak ada lah di HMP sama di IMPI itu, ya IMPI itu kan full gitu kan. Tapi ternyata di HMP itu nggak ada gitu bagian-bagiannya. Kayak buat setelah pemutusan gitu ya, itu ada namanya tuh harusnya konsideran. Nah, konsideran itu ibaratnya kayak pernyataan gitulah buat hasil pleno 1 tuh apa gitu. Nah itu di HMP tuh ya belum ada gitu, belum diimplementasikan. Belum terlalu rinci gitu ya bang ya, sama sidang yang benernya. Ya, terus mungkin ya sama hal-hal sharing-sharing dari teman-teman PWK di HMP lain gitu ya, yang datang kemarin di kongres, ya mereka banyak sharing juga gitu dari teknis pengkaderannya gimana, terus juga dari teknis mereka kontribusi ke impinya gimana gitu kan. Nah itulah akhirnya ya ada beberapa hal yang mau gue kembangin di HMP ini tuh gimana nantinya buat untuk menuju ke impi itu gimana. Nah itu tadi dengan ya beberapa sistem kader yang mungkin mau diperbaiki lah gitu. Ya, semoga bisa terlaksana Ya. di periode-periode selanjutnya guys. Mungkin terakhir nih bang, harapan dan harapan nih buat kita yang masih mau menempuh beberapa studio lagi dan beberapa periode organisasi lagi nih bang. Dari keduanya nih. Aku dulu ya. Iya boleh. Senior dulu. Apa tadi harapan ya? Apa sih? Ya harapan. Kayak kalau buat yang lagi ini ya, lagi mungkin masih agak lama kali ya, mungkin kayak angkatan 22, 23 sama 24 yang baru masuk ya. 24 tuh. Semangatin lagi aja sih, kayak emang perlu dinikmatin aja lah kuliah mah, kayak emang dinikmatin terus kayak tapi tetap serius juga, jadi jangan kayak terlalu apa ya, terlalu kupu-kupu lah ya. Overwork. Iya, jangan overwork juga. Terus kayak penting gitu loh himpunan gini juga. Karena menurut gua sampai kapanpun ya, kayak misal himpunan kayak gini ya, menurut gua sampai kapanpun menurut gua bakal relevan. Karena menurut gua yang bikin relevan kayak himpunan ini ya SDM-nya. Kayak kita bisa beradaptasi gak sama dunia sekarang untuk nginin himpunan ini kan. Jadi kayak menurut gua kalau ada himpunan ini Bisa ngasih gambaran iya, gitu ya, ya, di dunia profesional. ya kita juga bisa berkembang. Jadi kayak nggak cuma pelajaran, nggak cuma matkul gitu, soft skill, tapi kita juga bisa ngembangin hard skill kita segala macam. Kayak disemangatin lagi aja intinya, kayak pokoknya jangan pernah lupain inilah kegiatan-kegiatan himpunan gitu sih menurut gue ya. Terus semangatin lagi, enjoyin aja lah kuliah mah sambil tetap belajar ya. Itu intinya mah. Ya kalau dari gua sebenarnya simple sih. Jadi ya terapin aja prinsip life balance gitu.
Ya kan? Betul, betul. Kenapa? Karena ya antara akademik sama organisasi, ya itu dua-duanya sama-sama penting. Tapi yang paling utama itu adalah akademik, ya Betul. kan? Karena tujuan kita kuliah yaitu untuk belajar, ya kan, melalui akademik ini. Jadi, tapi di organisasi itu kita juga belajar bagaimana cara kita mengembangkan diri kita, Ya. ya kan, supaya lebih growth lagi selain dari akademik, gitu kan, dengan kemampuan-kemampuan lain yang kita punya, potensi yang kita punya. Nah, disitulah di himpunan, di organisasi kita bisa mengembangkannya, gitu. Nah, jadi ya dua hal itu ya sama-sama penting, makanya itu ya harus bisa balance antara akademik dan juga organisasinya, gitu. Itu sih yang mungkin ya perlu teman-teman nanti terapin lah. Kenapa? Karena sejauh ini yang mungkin gua sharing juga gitu ya, yang gua sharing sama angkatan 22, 23 dan juga 24, karena kebetulan ada juga anak 24 yang ya deket lah gitu sama gua. Ya gua selalu ngasih masukan itu ke mereka, karena ya kalau mereka nggak bisa balance hidupnya pasti nanti struggle juga. Struggle. Ujungnya di mana? Pasti. Di akademik gitu. Ujungnya pasti struggle nanti ke akademik lagi, ke poin pertama, seperti hukum alam, ya kan. Penting Kalau banget. penting benar, bukan Oke. bukan sih Hmm? narasinya. Benar sih, kayaknya bukan gitu deh. Gimana ya? Lanjut deh. Oh, ini poin pertama, cutting selalu benar. Terus yang poin kedua, ketika adik tingkat salah, kembali ke poin pertama. Nah, begitupun ya dengan kita ketika nggak melakukan life balance gitu ya, pasti ya terjadi struggle ke poin pertamanya lagi gitu. Jadi intinya harapan gue ya semoga kalian bisa balance lah antara Yeah. akademik dan organisasi. Harus. Karena sama-sama penting. Nggak boleh timpang ya, Ya. harus seimbang. Seimbang. Penting banget. Oke, mungkin kita udah banyak ngobrol nih Bang, udah ngobrol banyak banget, udah sharing juga tentang studio dan Nah, kehidupan berorganisasi nih. full lah ya. Udah banyak banget nih ya. Full set. Full set istilahnya mah. Full package. Full package asli. Mungkin gue mau ngucapin terima kasih banyak. Iya, iya. Buat Bang Fikri, Sama-sama. Bang MZ juga udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini, apalagi Bang MZ ya yang lagi sibuk di sela-sela pekerjaan job seekingnya. Tapi ngeluangin waktu loh. Gila, makasih banyak Bang. Iya, Makasih sama-sama. banyak Bang Fikri juga Iya. semangat buat sempronya. Ntar lagi Amin. habis sempro lanjut ke S2. Saya mas dulu. Apa? Saya mas dulu. Saya mas dulu. Itu kan Saya mas dulu. semuanya Lama agak mental loh. Ya, saya mas dulu, Saya mas. sidang, Dulu. baru kerja, Kerja. habis itu baru S2. Nah, itu maksudnya. Tadi Maksudnya ke skip tadi. job seekingnya juga ke skip itu. Hah? Lulus, Job job seeking dulu, baru kerja. Iya, iya ya. Iya. Dulu ya. Nah, itu dia. Itu yang susah. Bercanda ya, bercanda ya. Semoga nanti langsung Jangan dapet. dendam. Amin ya, semoga kita semua sukses ya di sini semua ya. Semoga Bang Farhan juga cepat ketemu kerjaannya. Amin ya Allah. Makasih, makasih. Nanti dulu itu. Nanti dong. Nanti dulu. Kerjaan dulu. Oh iya. Hidup dulu ya. Hidup. Karir, karir. Karir dulu penting pasti. Iya, karir. Terima kasih banyak Bang udah ngeluangin waktunya dan buat kalian kita berjumpa lagi di episode berikutnya yang pastinya nanti bintang tamunya akan lebih menarik dan lebih daging nih guys topiknya. And see you guys on the next Mandalanata Podcast. Bye bye. Dah.